Eksperimen boneka Bobo adalah sebuah studi yang dilakukan oleh Albert Bandura untuk menyelidiki apakah perilaku sosial dapat dipelajari hanya dengan melihat orang lain beraksi. Acara televisi populer Big Little Lies memang menampilkan banyak ketegangan dan drama yang kompleks, termasuk insiden di mana seorang anak yang tidak dikenal dituduh mencekik siswa lainnya. Kemudian terungkap bahwa anak itu adalah Max yang memiliki ayah yang kasar. Ketika ibu Max menyadari bahwa anaknya meniru perilaku suaminya yang kasar, dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Siklus kekerasan dalam keluarga ini sangat menyedihkan, namun sayangnya sangat umum disaksikan saat ini. Banyak pelaku kekerasan yang juga mengalami kekerasan atau tumbuh dalam rumah tangga yang kasar. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi dan dukungan bagi korban kekerasan rumah tangga untuk memutus siklus tersebut. Ide ini mungkin tampak jelas, tapi pada pertengahan abad ke-20, bukti yang mendukungnya baru mulai diketahui. Jadi apa itu eksperimen boneka Bobo? Pada tahun 1961, psikolog Kanada Albert Bandura melakukan eksperimen ini di Universitas Stanford. Dia menempatkan beberapa anak di sebuah ruangan bersama orang dewasa, beberapa mainan, dan kamera 5 kaki, serta boneka Bobo yang tinggi. Boneka Bobo adalah badut tiup besar yang bentuknya seperti pin bola bowling dan selalu berguling ke atas jika dipukul atau dijatuhkan. Bagaimanapun juga, eksperimen ini menjadikan Albert Bandura salah satu psikolog paling terkenal dalam sejarah dunia. Dia tercatat sejajar dengan Freud dan Skinner. Dalam video ini saya akan menjelaskan eksperimen boneka Bobo, bagaimana eksperimen ini mengubah psikologi dunia dan dampaknya pada saat ini kita rasakan. Eksperimen boneka Bobo pertama, tahap 1 pemodelan. Pada tahun 1961, Bandura melakukan eksperimen yang dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ia menempatkan anak-anak dalam 3 kelompok, termasuk kelompok kontrol. 2 kelompok berada di ruangan dengan seorang dewasa. 1 kelompok melihat model memukul boneka Bobo sambil berkata kasar dan berperilaku agresif. Model bahkan memukul bola itu dengan palu. Kelompok kedua melihat model bermain dengan mainan non-agresif seperti balok dan mewarnai. Tujuannya adalah untuk melihat apakah anak-anak meniru perilaku model. Tahap kedua, rangsangan agresi. Setelah 10 menit, anak-anak dibawa ke ruangan lain yang penuh mainan menarik. Mereka dibiarkan bermain sebentar, tetapi kemudian para peneliti mengambil mainan-mainan itu dan membawa anak-anak ke ruangan lain. Anak-anak menjadi frustasi dan para peneliti ingin melihat bagaimana mereka melepaskan rasa frustasi tersebut. Tahap ketiga, ujian untuk keterlambatan imitasi. Ruangan ketiga berisi mainan agresif dan non-agresif serta boneka Bobo. Para peneliti mengamati perilaku anak-anak melalui cermin satu arah. Anak-anak yang melihat model memukul bola Bobo lebih cenderung meniru perilaku itu dengan menendang, berteriak, dan bahkan memukul boneka dengan palu. Sebaliknya, anak-anak yang melihat model non-agresif lebih cenderung menjauh dari boneka Bobo dan melampiaskan frustasi mereka tanpa kekerasan. Ini menunjukkan bahwa sejak usia dini, kita belajar cara mengatasi frustasi dengan mengamati orang dewasa di sekitar kita. Eksperimen boneka Bobo kedua. 2 tahun kemudian, Bandura melakukan eksperimen lain dengan boneka Bobo. Kali ini ia ingin melihat apakah orang termotivasi oleh konsekuensi dari tindakan mereka. Eksperimen video. Anak-anak menonton video model yang bertindak agresif terhadap boneka Bobo. Ada 3 kelompok anak. Kelompok kontrol hanya melihat model memukul boneka Bobo. Kelompok kedua melihat model mendapatkan hadiah atas tindakan agresifnya. Kelompok ketiga melihat model dihukum dan diperingatkan untuk tidak
berperilaku agresif. Hasilnya, anak-anak yang melihat model mendapatkan hadiah atau tidak melihat konsekuensi negatif lebih cenderung meniru perilaku agresif. Anak-anak yang melihat model dihukum cenderung tidak menunjukkan perilaku agresif. Eksperimen ini menunjukkan betapa pentingnya peran model dan konsekuensi dalam pembelajaran perilaku anak-anak. Mereka belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Albert Bandura kemudian mengamati bahwa anak-anak yang melihat model menerima hukuman cenderung tidak bersikap agresif terhadap boneka tersebut. Peneliti juga meminta anak-anak untuk bertindak agresif terhadap boneka Bobo seperti yang mereka lihat di film, dan anak-anak melakukannya. Ini penting karena menunjukkan bahwa anak-anak mempelajari perilaku hanya dengan melihat model, yang disebut juga sebagai mengingat tindakan model. Konsekuensi hanya mempengaruhi apakah anak-anak memutuskan untuk melakukan perilaku yang mereka pelajari. Ingatan tentang agresi tetap ada. Apakah anak melihat agresi tersebut diberi hadiah atau diberi hukuman? Artinya, hanya dengan berada di lingkungan yang negatif, kita belajar. Berdasarkan konsekuensinya, lingkungan kita mempengaruhi cara kita memutuskan kapanpun kita berada dalam situasi yang sama di masa mendatang. Ada satu bagian lagi dari penelitian tahun 1963 yang perlu disebutkan. Sementara beberapa anak dalam percobaan menonton film, anak-anak lain menonton model hidup. Apakah ini membuat perbedaan besar dalam apakah anak-anak belajar dan memutuskan perilaku agresif? Tidak juga. Eksperimen boneka Bobo telah menjadikan bahan diskusi berulang kali saat psikolog dan peneliti memperdebatkan gagasan dan dampak media kekerasan. Ketika anak-anak bermain atau menonton video game dengan kekerasan, apakah mereka lebih mungkin melakukan kekerasan? Atau seperti dalam percobaan boneka Bobo, anak-anak hanya mempelajari perilaku, tetapi tetap mengendalikan apakah mereka melakukan perilaku tersebut atau tidak. Pembicaraan ini masih menjadi bagian besar dari psikologi hari ini. Siapa tahu, mungkin ini akan terjadi jika pembelajaran observasional dan teori pembelajaran sosial tidak diperkenalkan oleh Albert Bandura. Eksperimen boneka Bobo terus menjadi salah satu eksperimen terpenting di dunia psikologi. Saya harap Anda belajar banyak tentang eksperimen boneka Bobo hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah atau menonton video lain. Terima kasih.